Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات
وقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا وإياكم من البدعة والضلالة ومن النار اللهم آمين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلنا تفلحون. Ma'asyiral muslimin, sini salat Tuhan rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini di hari yang mulia dari tempat yang mulia, khatib mengajak jemaah sekalian, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, baik itu nikmat yang besar maupun yang kecil. Yang dengan harapan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita lebih banyak lagi. Kemudian di hari yang mulia ini, di mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berbanyak salat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang pada hari ini bersalat kepada beliau 1 kali, maka Allah akan bersalat pada kita sebanyak 10 kali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada hari ini dari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, yang mana besok adalah tanggal 17 Agustus 2024, yang sudah maklum bagi kita. Tanggal 17 adalah tanggal di mana negara kita Allah berikan nikmat untuk bisa terbebas dari penjajahan, dan itu adalah nikmat yang wajib kita syukuri. Bukan sekedar nikmat yang tanpa ada bekas bagi kita, dan kita selaku hamba tidak akan mungkin bisa hidup di dunia ini lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan apapun nikmat yang ada pada diri kalian itu semua mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, terlepas atau terlebih nikmat kemerdekaan. Karena dengan kita merdeka, kita sampai hari ini bisa beribadah dengan tenang. Profesi kita masing-masing bisa kita tunaikan dengan tidak khawatir. Berbeda ceritanya ketika kondisi negara kita kondisi dalam penjajahan, tidak akan mungkin kita akan bisa ibadah dengan leluasa, apalagi mencari maisha. Tentu di sana banyak hal yang akan menjadikan kita berat dalam melaksanakan aktivitas kita selaku hamba dan aktivitas kita selaku manusia. Oleh sebab itu, kita selaku hamba yang kita sadar bahwasanya kemerdekaan adalah nikmat yang Allah berikan, maka kewajiban kita selaku hamba adalah mensyukuri nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga nikmat ini Allah senantiasa berikan kepada kita, dan bahkan Allah bisa jadikan negara kita negara yang lebih makmur lagi. Semua penduduknya bisa hidup dengan sejahtera, tidak ada kekacauan. Semua kebutuhan atau hajat manusia, hajat negara, hajat warga negara, semua Allah mudahkan. Itu harapan kita. Dan karena syukur adalah ibadah, tentunya kita harus mengetahui agar syukur kita bisa benar-benar dikatakan syukur, bukan sekedar syukur yang klaim pribadi kita masing-masing.
Karena betapa banyak manusia yang mereka mengatakan saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah, akan tapi apa? Yang mereka lakukan adalah menyelisih apa yang Allah syariatkan kepada manusia. Dan tentunya syukur ini adalah suatu hal yang penting. Karena tentunya dengan syukur itu sebagai tanda bukti bahwasanya seorang hamba, kita manusia, mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Dan tidak akan berkurang kemuliaan Allah seandainya kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan bertambah kekuasaan Allah meskipun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya syukur itu adalah kembali kepada kita selaku hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita syukur kepada Allah, itu bagian tanda bahwasanya kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita selaku hamba. Kemudian syukur juga adalah suatu amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang mulia, para rasul, para anbiya. Mereka semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Allah firmankan, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah pimpinan kaum, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan lurus senantiasa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan kemaksiatan, larangan Allah Subhanahu wa taala. Lam yakun minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Syakirun lillah. Kemudian Allah tegaskan di firman tersebut bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Kemudian nabi yang lain, Nabi Daud dan Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Satu keturunan yang ikut bersama Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, dan Allah kabarkan bahwasanya innahu kana 'abdan syakura, bahwasanya Nabi Nuh alaihi salatu wasallam adalah hamba yang bersyukur. Apalagi beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ketika beliau senantiasa salat sampai kakinya pecah-pecah, hatta yatawattaru rijlahu. Kemudian istri beliau Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada beliau, ya Rasulullah, atas mau hada, wahai Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bahwasanya dosa engkau telah Allah ampuni, yang akan datang maupun yang telah lalu. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu 'abdan syakura? Apakah aku enggak boleh menjadi orang bersyukur? Itu orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang tentunya banyak dosa, dan Allah memberikan kepada kita kenikmatan begitu besar, yang hari ini kita merasakan nikmat stabilitas, keamanan dan ekonomi. Sebagaimana pernah disampaikan oleh beliau Syekh Sud As-Suraim hafizahullah taala ketika khutbah di Masjidil Haram, sungguh sangat patut bagi setiap warga negara ketika Allah limpahkan kepada mereka stabilitas, keamanan dan ekonomi, maka wajib bagi mereka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua negara dia seperti itu. Tentunya kita bisa melihat di media di mana negara sekarang saat porak-poranda dijajah oleh kaum penjajah, tentunya mereka beribadah tidak tenang, kehidupan ekonomi porak-poranda, nyawa hilang, ketenangan tidak ada. Dari semua itu maka kita kalau bisa membandingkan dengan kondisi tadi, maka wajib bagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, khususnya terkait kemerdekaan negeri kita yang sampai hari ini Allah jadikan negara kita aman, tentram dibanding negara-negara yang sudah mengalami konflik. Dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala
tentunya adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hamba, yang meskipun dia tadi tidak sedikit pun memberikan kemanfaatan bagi Allah Subhanahu wa taala, akan tapi manfaatnya akan kembali kepada diri kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina, wahai orang yang beriman, makanlah minat thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang Allah berikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hamba. Dan 3 poin tadi cukup bagi kita bahwasanya kewajiban kita bersyukur adalah sudah sangat layak bagi kita selaku hamba yang penuh dengan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, dosa. Ya sampai ini Allah masih berikan kepada kita nikmat. Yang mana kita tahu bahwasanya nikmat adalah tadi, bahwasanya bersyukur perintah Allah. Kemudian para anbiya, para rasul, mereka juga orang-orang yang bersyukur. Kita sungguh sangat layak dan sangat pantas, bahkan wajib untuk senantiasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur pada Allah tadi di awal sampaikan bahwasanya itu ibadah, tentunya ibadah harus kita laksanakan dengan cara-cara yang bagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu memberikan panduan kepada kita agar kita syukur pada Allah dengan syukur yang Allah kehendaki, bukan syukur yang hanya klaim pribadi kita masing-masing. Mengatakan bersyukur tapi pada hakikatnya yang dia lakukan malah menyelisih apa yang Allah syariatkan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana dikatakan oleh beliau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala di kitab Madarijus Salikin, ada 3 hal yang perlu kita lakukan, yakni yang pertama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita. Kemudian yang kedua, kita bersyukur dengan lisan kita. Kemudian yang ketiga, kita bersyukur dengan amal perbuatan kita. Dan tiga unsur ini harus ada pada seorang hamba ketika dia mengatakan dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Kita meyakini bahwa nikmat yang kita dapatkan semata-mata mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun yang kita dapatkan tentu itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lainnya. Hati kita mengakui bahwa semua nikmat yang kita dapatkan, kesehatan, waktu luang, harta melimpah, ketenangan, keamanan, kemerdekaan, itu semua mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata usaha kita. Kemudian yang kedua, dengan lisan kita bisanai wa'tiraf, dan kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita mengakui bahwasanya itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah berfirman, wa wajada ka'ailan fa'ana, dan tatkala kami mendapati engkau wahai Muhammad orang-orang yang kekurangan, maka kami telah mencukupkan engkau. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ketika Allah menghabarkan ketika Nabi Muhammad dalam kondisi kekurangan Allah cukupkan, maka Allah berkata di akhir ayat tadi, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Maka terkait nikmat Allah maka sampaikanlah, ucapkanlah. Dia di sana Nabi bersabda, innallaha la yarda min 'abdin ay ya'kula aklatan fayahmadahu 'alaiha
bahwasanya Allah itu akan ridho pada setiap hamba yang dia makan suatu makanan kemudian dia muji Allah Subhanahu wa taala. Wa yashraba syarbatan wa yahmaduhu 'alaiha. Dan dia minum sebuah minuman kemudian muji Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah ketika seorang hamba tadi mengucap alhamdulillah lisan kita. Kemudian yang ketiga, dan ini adalah hal yang terpenting, dengan al-jawarih, perbuatan kita, bitta'ati wal inqiyad, dengan ketaatan dan tunduk patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Gunakan nikmat yang ada yang Allah berikan pada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan digunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka khatib mengajak pada jemaah sekalian, ketika hari ini negara kita kondisinya aman, wajib bagi kita selaku warga dan selaku umat Nabi Muhammad SAW dan hambanya Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur nikmat yang ada dengan harapan Allah menambah nikmat yang lebih banyak lagi sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita selaku hamba kepada Allah, plus kita bisa beraktivitas sesuai dengan profesi kita masing-masing. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka ayyufiqna li syukri ni'amik qawlan wa 'amalan. Allahumma inna nas'aluka ayyufiqna as-sabata 'ala al-haqqi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Alhamdulillahi rabbil alamin.
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة